di nilai saya itu bahasa daerah saya bagus, Kak. Dan orang tua saya, alhamdulillah orang tua saya ketika saya nilai rapor saya merah, dia tidak marah. Karena dia mencari nilai yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Nah, di situ bakatmu. Perdalam saja itu. Mama, bapak mendukung dan tidak peduli kau dapat berapa. Setidaknya kau tidak naik kelas. Walaupun nilaimu bisa dibilang rendah, asalkan ada satu pelajaran yang di situ bakatmu. Halo sahabat budaya, bertemu kembali bersama kami di podcast BPNB Sulsel. Seperti biasa kita akan berbincang asik bersama narasumber yang juga asik. Kebetulan saat ini kita sedang kedatangan tamu yang gimana ya, dibilang muda, memang muda. Tapi beliau itu punya keunggulan dari teman-teman yang lainnya. Kita sambut Abdi Mahesa. Sorry. Terima kasih. Iya. Seperti biasa saya bersama dengan teman-temanku, ada Pak Andi Rifan, Pak Aul, saya Aulia. Iya. Aku Aksan. Pak Aul. Iya. Untuk teman, sekarang iya. teman-teman. Teman. Sekarang ini kira-kira kita mau bahas apa? Saya pikir luar biasa ya. Muda dan cinta budaya. Saya pikir kebanyakan seusianya anak Gen Z masuk kategori gitu, biasanya senang bola, TikTok, Instagram, atau game gitu, Mobile Legends. Tidak ada masalah dengan itu sebenarnya, tapi ketika gandrung terhadap modernisme tetapi lupa akan budayanya, lupa dengan jati dirinya, ini juga yang keliru. So kita undang Abdi Mahesa. Ya, terima kasih, Kak. Iya, Abdi Mahesa mungkin bisa cerita latar belakangnya. Ini lagi sering-seringnya diundang oleh pemerintah Kabupaten Monde, media-media cerita tentang budaya itu. Bisa cerita sedikit latar belakang? Saya sudah memulai kebudayaan itu sudah 10 tahun. Iya. Dan lebih intens di Bone. Nah, setelah hijrah ke Makassar, kuliah di Unhas, di situ mulai kembali mengaktualisasikan diri di ranah-ranah pendidikan, kebudayaan, terkhusus mensosialisasikan kebudayaan baik secara formal maupun dalam bincang santai seperti podcast BPNB ini. Saya pikir banyak media dan banyak saluran yang perlu saya sampaikan narasi-narasi budaya secara ringan melalui kegiatan dialog interaktif misalnya, ataupun secara formal melalui diskusi ilmiah. Itu salah satu cara atau salah satu media atau wahana yang saya sampaikan kepada halayak publik bahwa budaya itu tidak kaku-kaku amat, tidak formal-formal amat, dan belajar budaya itu bukan tentang pendidikan yang bisa dibilang terbelakang, tertinggal, tidak relevan, tidak logis lagi, tetapi kebudayaan atau masalah kebudayaan di tengah-tengah hari ini adalah barometer atau cermin untuk menilai kekerdilan atau kebesaran kita punya bangsa. Jadi masalah budaya ini suatu hal yang penting karena itu menyangkut tentang identitas, sifat-sifat kita, arah hidup kita, dan ideologi kita. Makanya saya pikir perlu adanya budaya dalam mindset berpikir kita. Keberadaan Abdi Mahesa dalam situasi sekarang yang modern, berkumpul dengan teman-teman seusianya di circle itu, mencoba memasukkan konten-konten adat, konten-konten tradisional ke dalam lingkungan yang seperti sekarang ini, pasti sulit. Nah, apakah ada penolakan sejauh ini dan penolakan seperti apa yang sudah dialami? Alhamdulillah, Kak, sampai saat ini tidak ada penolakan, justru apresiasi dan atensi. Makanya saya perlu semacam mengevaluasi diri, memperbaiki personal branding, dan konsisten untuk bagaimana menyampaikan komunikasi ini, yang dimana komunikasi ini harus sifatnya harus sifatnya ringan, interaktif, edukatif kepada teman-teman dengan bahasa yang ringan agar perlahan teman-teman tahu. Karena hari ini kan orang lebih berpikir instan, apa timbal baliknya bagi saya. Justru hari ini orang berpikir kalau kita kembali ke adat berarti kita kembali ke masa yang sifatnya ada feodalisme, ada status sosial, sedangkan tidak ada yang sekarang status sosial, yang ada cuma kelas sosial, ada kaya, menengah, dan di bawahnya lagi. Sekarang kan orang tidak mau kembali ke masa lalu, seolah-olah bahwa masa lalu itu adalah romantisme, padahal yang digali di masa lalu yang akan saya bangun itu adalah nilai-nilainya,
inspirasinya dan juga ide-ide yang perlu ditransformasi di hari ini, karena untuk memperjelas masa depan harus dipertegas landasan masa lalu. Cakep sekali. Iya. Nah, tadi dikatakan Abdi Mahesa ada terputus produksi pengetahuan peradaban kita ini terputus. Nah, itu ada hubungannya juga dengan tidak tertariknya anak-anak sekarang untuk membaca kembali sejak sejarah mereka, mungkin dari naskah-naskah kuno atau dari segala macam. Sejak revolusi industri kayaknya Kak ya. Revolusi industri melahirkan banyak mata pencarian yang tadinya mata orang bergerak di bidang agraris dan maritim, sekarang muncul profesi-profesi baru yang dianggap jaminan masa depan orang untuk hidup. Nah, sehingga banyak profesi-profesi itu yang orang kejar, baik di bidang IT, bidang ekonomi, bidang industri kreatif, dan segala macam. Banyak industri baru yang muncul. Saya pikir ini hal yang maklum karena orang masih butuh kehidupan untuk dia dan calon keluarganya nanti. Tapi yang untuk dipersiapkan itu adalah pendidikan dasarnya. Landasannya itu, kita kan semua mau teman saya kan, calon-calon kepala rumah tangga, calon guru untuk anak-anaknya, perlu diberikan pendidikan. Makanya saya pikir adanya kantor urusan agama itu, saya pikir perlu bersinergi dengan BPNB sebagai penyuluhan budaya agar calon orang tua itu memberikan pendidikan lokalitas kepada anak-anaknya. Apa usulan sebenarnya? Usulan saya kepada BPNB, semoga bisa MOU lah, bikin kesepakatan dengan KUA. Supaya calon pengantin yang datang, yang diberikan wejangan agama juga diberikan wejangan budaya. Betul. Apalagi hari ini kita ada pada krisis identitas. Misal itu tadi yang naskah itu ya. Apa itu yang sebut tadi? Asikala bine. Itu juga penting. Artinya penyampaian tentang hubungan seksual suami istri itu salah satu caranya itu adalah melalui pendekatan kebudayaan. Salah satunya kita punya produksi pengetahuan yang disebut dengan Asikala bine. Saya tertarik budaya itu sejak 10 tahun karena saya dibina di lingkungan keluarga yang masih kental dengan tradisi budaya dari pihak ayah. Saya menyaksikan ritual-ritual, menyaksikan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kebudayaan, dan saya bersyukur bahwa mungkin teman-teman pendengar juga bersyukur bahwa di usia kami yang 98 ke bawah itu bersyukur masih ada permainan tradisional. 98 ke bawah, usia 98 ke atas ke bawah gitu kan, 97 ke bawah itu belum ada handphone, belum ada gadget. Jadi tidak ada jarak sosial. Kita mau bermain di mana saja. Kebanyakan aktivitas kita di luar rumah. Nah, anak-anak sekarang saya lihat aktivitasnya banyak di dalam rumah. Apalagi dengan adanya PlayStation itu sudah merambah dari main layang-layang atau melakukan adu ketangkasan, sekarang tinggal di dalam rumah. Nah, saya bersyukur keadaan, mungkin teman-teman juga bersyukur bahwa masih merasakan indahnya masa kecil dengan permainan tradisional. Nah, dari situ saya mulai merambah lagi dengan secara inisiatif, secara monoton, secara otodidak. Belajar lontara, belajar membaca dongeng-dongeng. Bahkan saya kadang heran hari-hari, kenapa pada masa saya SD suka mengoleksi kaset-kaset DVD yang lagu-lagu daerah, lagu Bugis, lagu Makassar. Saya sangat sampai hari ini masih selalu bertanya. Apa contohnya itu? Saya suka koleksi lagunya Ancila Ricci, koleksi lagu Pak Kecapi yang kebanyakan sering ada lagu-lagu Bugis yang dari Pinrang kan, dari Pinrang itu yang produktif menghasilkan lagu-lagu daerah. Sampai saat ini salah satu cara saya untuk mensosialisasikan itu hal sederhana adalah menjadi penyanyi pengantin. Baik di Makassar maupun di Bugis, kalau ada teman yang melakukan hajatan, biasa saya menyanyi. Orang bertanya, menyumbang lagu. Kenapa kok bisa nyanyi bahasa Bugis? Nilai plusnya adalah sejak kecil saya sudah membiasakan diri dengan lagu-lagu daerah. Membiasakan diri atau kebetulan keluarga kita memang cari, atau keluarga suka putar-putar itu? Oh tidak, keluarga tidak terlalu. Keluarga lebih suka lagu-lagu lawas. Charles Hutagalung, Miriam Bellina dan Roma Irama kan. Sedangkan saya lebih suka lagu-lagu daerah. Itu pilihan tak memang? Itu pilihan saya, dan sampai saat ini Kak, saya selalu berpikir kenapa saya pada masa lalu seperti itu. Apakah memang itu jalannya? Dan alhamdulillah terbukti sampai hari ini saya bisa berbahasa Bugis dengan baik, belajar bahasa Makassar dengan baik, karena itu barangkali merupakan alamat atau jalan yang diberikan oleh Tuhan sehingga saya konsisten sampai 10 tahun lamanya. Nah, kalau dari
background pendidikan kan. Sekarang apakah ada korelasi dengan pengalaman waktu kecil? Selama pendidikan, kan mohon maaf ya, saya sangat terbelakang secara pendidikan. Di SMP, SMA itu saya selalu ranking 3 dari belakang. Bahkan pernah diskorsing selama 1 bulan nggak ke sekolah karena saya memandang bahwa ilmu itu tidak selamanya ada di dalam kelas. Sehingga saya lebih suka ke perpustakaan, baca buku secara otodidak. Jadi tetap masuk sekolah? Tetap masuk sekolah, tapi sekolahnya tidak masuk di kelas? Tidak masuk di kelas, dan saya belajar sendiri tanpa digurui. Saya berguru tanpa digurui, ya toh. Sehingga mohon maaf, sampai sekarang nilai rapor saya, baik matematika, fisika, dan segala macam itu 4, 5. Benar. Tapi saya bersyukur bahwa itu jalan saya, bahwa saya tidak berkapabilitas di bidang itu. Dan di nilai saya itu, bahasa daerah saya bagus, Kak. Dan orang tua saya, alhamdulillah, orang tua saya ketika saya nilai rapor saya merah, dia tidak marah. Karena dia mencari nilai yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Nah, di situ bakatmu. Perdalam saja itu. Mama, bapak mendukung dan tidak peduli kau dapat berapa. Setidaknya kau tidak naik kelas. Walaupun nilaimu bisa dibilang rendah, asalkan ada satu pelajaran yang di situ bakatmu. So, jadi ada korelasi gitu? Ada korelasi, dan orang tua mendorong sampai sekarang, Kak, di bidang ini. Sehingga saya bersyukur bahwa pilihan itu, prinsip itu, kalau kita ikhtiar, kita istiqomah, sekalipun di lingkungan kita yang ambil jurusan yang pada umumnya, ketika kita ambil sendiri, insya Allah adalah salah satu jalan untuk kita untuk mencapai yang apa Tuhan janjikan. Gitu saya, alhamdulillah, lete rimanipi, berjalan dalam hal yang sempit. Gitu, Kak. Nah, ini keluar sedikit dari tema ini. Saya dengar Pak Abdi Mahesa pernah jadi duta budaya. Kalau bisa diceritakan atau itu saya salah? Kalau duta budaya jarang, karena saya jarang ikut kontestasi. Tapi saya sering ditampilkan ketika ada acara-acara budaya. Saya selalu ditampilkan karena kan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Saya selalu terlibat di bidang bahasa, di bidang manuskrip, di bidang tradisi lisan, di bidang olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, kesenian. Saya selalu terlibat di situ. Jadi mungkin orang-orang menganggap duta budaya atau representasi dari tokoh budaya ya. Seperti brandingnya sudah seperti kayak duta budaya karena kerjaan-kerjaannya kayak gitu. Kerjaannya seperti itu, Kak. Jadi kalau ada hal yang berkaitan dengan budaya, saya intens terlibat baik secara akademik maupun sebagai praktisi. Saya dengar itu sering diundang sama pemerintah Kabupaten Bone. Baik Bone maupun daerah lain. Daerah-daerah lain. Itu diundang jadi sebagai konsultan atau dimintai pandangannya dalam hal apa? Kebetulan selama 2 tahun terakhir ini saya selalu terlibat, tapi ini bukan ke program Pemda, tapi program provinsi. Apalagi SMA itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga alhamdulillah pemerintah Sulawesi Selatan konsisten terhadap bahasa daerah, di mana bahasa daerah dijadikan kurikulum di tingkat SMA, sehingga perlu ada upaya untuk memulai kembali penataran bahasa daerah di tingkat guru SMA. Sehingga saya selalu dikirim ke daerah-daerah bahasa Bugis Makassar untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan workshop bahasa daerah dan penyusunan modul kurikulum bahasa daerah tingkat SMA. Kita diundang dan diberikan amanah untuk memberikan arahan atau dalam bentuk apa biasanya arahannya? Workshop atau apa gitu? Workshop di daerah-daerah. Di daerah-daerah gitu. Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, di Kabupaten Takalar, Naros, Baru, Pangkep dan sebagainya. Jadi difungsikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk jadi agen ceritanya. Nah, untuk di Bone saya diangkat sebagai sekretaris lembaga adat. Sekretaris lembaga adat di Bone, dan di situ saya diminta untuk berperan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa jargon Bone beradat itu salah satu faktornya itu adalah dengan adanya lembaga adat. Gitu. Kan 10 objek pemajuan kebudayaan kan salah satunya adat istiadat. Nah, perlu dipublikasikan ke khalayak publik bahwa beradat itu seperti ini, protokolnya seperti ini, aturannya seperti ini, hierarkinya seperti ini. Sebenarnya banyak itu pengetahuan yang sebenarnya di luar negeri sangat dihargai. Malah di negeri sendiri seakan-akan terabaikan begitu. Dan kehadiran kolonialisme kemarin dampaknya adalah orang-orang dari barat itu mengambil dan mempelajari naskah kita, itu maksud saya. pengetahuan kita, sehingga banyak naskah-naskah kita ada di luar negeri.
saking pentingnya kedudukan dan muatan pengetahuan kita sehingga orang-orang asing pelajari. Iya. Sehingga ada billboard itu di Universitas Leiden Belanda bertuliskan aksara Bugis dengan bahasa Bugis yang bertulis Polena palelewinru tenre ketujuh mata balina sulisa. Saya dari kian kemari berkelana baru saya temukan negeri sepijak ini. Yang dimaksud itu adalah Sulawesi Selatan. Artinya harapan saya dari Sulawesi Selatan lah matahari terbit. Dari Indonesia Timur lah matahari terbit. Terbit artinya memberikan pencerahan, memberikan kehangatan, dan juga memberikan suatu kekuatan tentang adanya peradaban dari timur. Alhamdulillah saya susah hilang kalau ke daerah. Karena banyak kenalan, banyak relasi, banyak ini. Karena kita ini orang Makassar istilahnya harus ki sombere. Bahasa Bugisnya harus ki mabesakan. Baik karena ada si pakai tahu, si pakai ingat, sehingga kita dimanapun ketika ada urusan ke daerah alhamdulillah banyak saudara. Karena orang Bugis itu jalinan solidaritasnya, jalinan persaudaraannya itu tinggi, sehingga kalau dia tahu ada ini, saya ada di daerah alhamdulillah aman. Isi perut aman, akomodasi dan aman, konsumsi segala macam. Yang buruknya itu adalah mohon maaf ya, banyak pengantin. Banyak pengantin. Banyak pengantin. Saya harus terus terang. Gitu. Pengantin itu kan otomatis ada adat. Betul. Nah, saya susah membagi waktu yang mana tujuan hidup, yang mana sifatnya selera hidup. Nah, tujuan hidup saya itu adalah menjadi orang yang bermanfaat. Filosofinya hujan. Hujan tidak peduli di mana dia akan jatuh. Mau di tempat manapun dia akan jatuh. Nah, saya kalau kelewatan ini, kadang orang, mohon maaf ya, kadang orang memanfaatkan posisi saya itu sebagai salah satu ini, karena saya mungkin dikenal secara ketokohan, sehingga kalau ada pengantin diundang sebagai MC lah, diundang sebagai ini. Nah, padahal kan saya lebih banyak domisili di Makassar dan mobilitas perjalanan saya itu saya sangat kurangi karena karir lebih banyak di Makassar. Nah, itu yang agak ini, dan yang agak ini kan adalah circle pertemanan. Circle pertemanan terdekat saya itu adalah orang-orang yang positivistis, liberal, dan jauh dari persepsi kebudayaan. Di situ saya harus menyesuaikan karena kondisi masyarakat modern itu tidak peduli lagi budaya. Nah, karena saya terbawa ke situ, tapi insya Allah saya tetap memiliki prinsip dengan sebagaimana harapan khalayak umum kepada saya. Sekalipun circle saya, orang-orang di sekitar saya memiliki persepsi yang berbeda dengan saya, yang memandang budaya itu kolot, budaya itu tertinggal, konservatif, dan segala macam, saya tetap bertahan. Tetapi tetap menyesuaikan. Karena menurut Darwin, Charles Darwin itu individu yang bertahan itu bukan siapa yang cerdas, siapa yang kuat, tetapi siapa yang responsif dan siapa yang adaptif terhadap perubahan. Jadi saya sebagai orang yang hadir ini harus responsif, harus fleksibel, harus humble lah ceritanya. Tidak kaku-kaku amat, karena ketika saya kaku, orang-orang akan tidak leluasa belajar budaya. Orang-orang akan menganggap budaya itu hal yang kaku, karena orangnya saja kaku. Makanya saya berusaha untuk fleksibel, gitu Pak. Jadi menarik tadi anunya. Apa namanya prinsipnya? Kayak hujan ya. Berarti busunya Mbak Ala ini. Mbak Rara. Busunya karena dia yang kendalikan. Filosofi hujan kan gitu, Kato. Bermanfaat, tidak peduli di mana dia jatuh. Mau jatuh di Combera, mau jatuh di Genting, jatuh di tanah. Tapi mungkin tuh karena ketidaktahuan teman-teman Mahesa mungkin, circle-nya. Padahal kan mereka di keseharian selalu berinteraksi dengan budaya kan. Dia mengira bahwa posisi saya ini adalah elitis. Dia mengira bahwa posisi saya ini adalah suatu status. Padahal saya dikenal ini bukan karena terlepas dari status itu. Ini adalah salah satu tanggung jawab bagi saya. Nah, tanggung jawab itu bagi saya tidak melulu mengenai tentang status, tetapi peran dan bagaimana komitmen atau kontribusi terhadap lingkungan. Tadi kita bilang agak cukup kewalahan karena circle kita adalah mayoritas liberal, orang modern gitu. Harusnya malah memang tempatnya Abdi Mahesa dong di sana sebagai agen budaya. Anak milenial juga. Ya, mestinya kan ini tidak jadi masalah. Mengapa? Karena memang harusnya sebagai agen budaya Abdi Mahesa harusnya cari dong circle seperti itu. Dan memang saya ditakdirkan hidup di zaman ini. Makanya harus fleksibel dan harus bagaimana hubungan saya dengan mereka itu, cara menyampaikan kebudayaan itu harus cara yang persuasif, cara akomodatif, dengan cara hal-hal seperti
ayo deh foto pakaian adat, ayo deh ziarah makam ke sini, ayo deh kita tur budaya, ayo deh kita bikin konten-konten. Jangan cuma buang waktu segala macam, ayo bikin industri kreatif. Nah dari situ Ini mungkin. ya Abdi Mesa bilang mesti fleksibel. Sejauh mana fleksibilitas yang mampu dilakukan, sementara kita ketahui adat itu ada pakemnya, ya adat itu ada standarnya, ada aturannya. Sejauh mana kebudayaan itu bisa fleksibel, bisa toleran, dan sejauh mana dia hal ini tidak bisa dilewati prinsip itu. saya pikir Kak bahwa sejarah kita yang pernah mencapai kejayaan sejak abad ke-16 sampai abad ke-21 ini tidak tersambung. Karena pertama itu adalah perang antar kerajaan dan yang kedua itu adalah kolonialisme. Sehingga produksi-produksi pengetahuan itu tidak tersambung sampai hari ini. Dan kita yang lahir hari ini adalah korban karena orang tua kita yang pasif. Kita lahir hari ini sebagai manusia-manusia baru, manusia-manusia modern, manusia-manusia online yang sangat jauh dari pegangan dan nilai-nilai budaya. Disitulah peran saya, bagaimana bisa memasukkan nilai budaya itu, bagaimana bisa pakem adat yang sangat ketat itu bisa tersampaikan. Karena kita tidak bisa menolak bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Hari ini budaya itu adalah suatu hal yang dinamis, berkembang, dan sifatnya itu menyasar ke berbagai lapisan. Dan boleh jadi di masa depan itu digitalisme itu akan mengganggu konstelasi budaya, dan memang itu adalah suatu hal yang keniscayaan. Nah, keberadaan adat inilah bagi saya bukan harus sedikit fleksibel dengan cara sebagai lembaga kesenian. Lembaga ini dengan catatan tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada yang namanya inovasi. Kalau berbicara masalah adat sama agama itu adalah suatu hal yang bersifat ketetapan, karena ini menyangkut tentang sejarah masa lalu. Itu yang harus saya jaga, itulah prinsip, itulah Tok Dopuli yang harus saya jaga. Entah bagaimana mensosialisasikannya itu, mempublikasikannya itu, perlu langkah-langkah yang sifatnya fleksibel, luas, yang sifatnya dinamis, supaya orang-orang bisa mengenal dengan cara yang ringan, cara yang santai. Gitu, Kak. Karena hari ini kita hidup di bebas nilai, hidup di tatanan yang bebas nilai, apalagi dengan peralihan antara masyarakat agraris ke masyarakat industrial itu, orang-orang mulai berpikir dari orang-orang tradisional menjadi orang-orang yang global. Kebaikan itu bukan cuma diatur oleh kebudayaan, tapi kebaikan itu diatur dengan ekonomi. Nah, saya pikir ini area bebas nilai. Yang baik itu adalah mereka yang selalu dermawan, bukan dermawan dalam hal ilmu, tapi dermawan dalam hal materi. Nah, itulah salah satu cara saya adalah bersaing dengan para dermawan-dermawan lain, yang dimana saya tidak memberikan uang, tetapi memberikan ilmu yang kelak akan menjadi jalan untuk mereka bisa mengenal budaya. Seperti itulah obrolan kita dengan Abdi Mahesa, dengan teman-teman Pak Aul, Pak Aksan, terkait dengan anak muda yang mencintai budayanya. Ini keren sih, mantap. Sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya.